Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhan nas rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kita panjatkan pada Allah atas berbagai macam nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Dari nikmat kesehatan, waktu luang, terlebih lagi dua nikmat yang besar yang Allah tanamkan di dalam hati kita masing-masing, yaitu nikmat iman dan Islam. Nikmat-nikmat tersebut akan selalu ada dan bertambah manakala kita barengi dengan kesyukuran dan juga kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmatku kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan dan suri tauladan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in serta para ulama yang telah memberikan contoh yang baik kepada kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi." Setiap anak terlahir di atas fitrah, yaitu fitrah tauhid. Akan tetapi kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi, atau menjadikannya Nasrani, atau menjadikannya Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqatu ibadi hunafa." Aku ciptakan hamba-hambaku dengan hanif, yaitu condong kepada tauhid dan menjauh dari kesyirikan. Dan Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim." Luruskanlah wajahmu kepada agama yang lurus yang Allah telah menciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Tidak ada perubahan terhadap ciptaan Allah terhadap fitrah tersebut. Inilah agama yang lurus. Quran surah Ar-Rum ayat 30. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Peristiwa yang tengah menjadi viral belakangan ini kembali membuat kita harus mengulang pelajaran-pelajaran yang terjadi pada kisah-kisah umat terdahulu.
Tentu saja kisah-kisah mereka haruslah terus dibaca, dipelajari, disampaikan kepada anak cucu kita. Karena pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran dan juga peringatan bagi manusia. Di antara kisah yang menjadi pelajaran dan peringatan besar bagi umat ini ialah kisah kaum Sodom. Kaum yang Allah azab dengan menghancurkan kota dan juga manusia yang durhaka di dalamnya. Kaum Sodom bukan hanya kaum yang durhaka kepada Allah, namun mereka juga adalah orang-orang yang menyalahi fitrah-fitrah manusia. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang dimaksud dengan fitrah? Fitrah ialah sifat asal dari kesucian, di mana ketika Allah menciptakan makhluk, fitrah tersebut sudah ada dalam makhluk tersebut. Seperti adanya kecenderungan untuk mentauhidkan Allah dan kebencian terhadap yang namanya kesyirikan. Di antara fitrah misalnya, meskipun tidak ada yang mengajari kita untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi secara fitrah kita tahu bahwasanya membantu orang lain itu baik, adapun merampas harta orang lain adalah buruk, meskipun tidak ada yang mengajari. Kemudian juga secara fitrah kita tahu bahwasanya lelaki berbeda dengan wanita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaisa dzakaru kal untha." Tidak sama laki-laki dengan wanita. Laki-laki diberikan kekuatan tubuh yang berbeda dengan wanita yang dihiasi dengan kelembutan. Secara fitrah meskipun tidak ada yang mengajari, tapi kita tahu laki-laki berbeda dengan wanita. Demikian juga di antara fitrah, yaitu lelaki suka dengan wanita. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, dari Adam alaihissalam. Kemudian Allah ciptakan dari Adam istrinya, Hawa, agar Adam tenang dengan istrinya tersebut. Al-A'raf ayat 189. Kemudian juga di antara perkara fitrah adalah rasa malu. Ketika seseorang terbuka auratnya, dia akan merasa malu, dan itu yang dilakukan oleh nenek moyang kita, Nabi Adam dan Hawa. Tak kala terlihat aurat mereka, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat Adam dan Hawa yang dilakukan secara spontanitas karena sifat malu yang ada pada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min warakil jannah." Ketika mereka berdua memakan buah dari pohon yang dilarang, maka terbukalah aurat mereka, maka mereka berdua mulai mengambil daun-daun yang ada di surga untuk menutup aurat mereka. Quran Surat Toha ayat 121. Dan banyak hal-hal fitrah ketika Allah menciptakan makhluknya. Allah pasang fitrah-fitrah tersebut dan semuanya adalah menuju kepada kebaikan. Seandainya tidak ada faktor luar yang mempengaruhi, maka makhluk akan berjalan dengan kebaikan. Tetapi ternyata fitrah tersebut bisa dirubah. Di antara yang merubah fitrah adalah setan. Allah berfirman tentang sumpah setan, "Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah." Sungguh aku akan perintahkan mereka, manusia, dan mereka akan merubah ciptaan Allah atau merubah fitrah mereka. Fitrahnya berubah. Tadinya laki-laki suka dengan perempuan menjadi berubah sehingga suka dengan laki-laki. Wa iyadu billah. Ini dirubah oleh setan. Demikian juga faktor lingkungan bisa merubah fitrah manusia. Lihatlah bagaimana kaum Lut alaihissalam yang Allah utus kepada kaum Al-Mu'tafikat, negeri-negeri yang mempraktekkan homoseksual, yang belum ada umat yang melakukannya seperti mereka. Mereka yang pertama kali berinovasi dalam maksiat sehingga melakukan hal tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa Lutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatuna ar-rijal rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun."
Dan ketika Lut berkata kepada kaumnya, apakah kalian melakukan perbuatan keji yang tidak pernah seorang pun dari kaum-kaum sebelum kalian yang melakukannya? Kalian mendatangi laki-laki dan kalian meninggalkan wanita. Sungguh kalian adalah kaum yang terlalu berlebih-lebihan. Bagaimana semua maksiat itu bisa terjadi? Jawabannya, setan yang merubah itu semua. Begitulah maksiat. Pertama kecil namun ia bisa menjadi besar, sebagaimana gunung yang berasal dari bebatuan kecil hingga menjadi sebuah bukit. Apalagi perubahan fitrah. Merubah fitrah tidaklah mudah, tapi setan sabar dan merubah fitrah manusia dari perkara kecil, kemudian disirami dengan hawa nafsu, kemudian dibumbui dengan pendapat-pendapat. Akhirnya maksiat tersebut menjadi biasa, dan bahkan kalau ada yang mengingkari maksiat tersebut menjadi tercela. Dan itu yang terjadi pada kaum Lut. Mereka melakukan maksiat yang luar biasa yang melanggar fitrah. Sampai begitu hebatnya mereka bermaksiat, mereka melakukan praktek homoseksual di depan umum. Kata Nabi Lut alaihissalam, wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Kalian melakukan pesta seks homoseksual di tempat pertemuan kalian. Al-Ankabut ayat 29. Mereka tidak punya malu lagi, padahal melakukan hal tersebut adalah perkara yang menyelisihi fitrah. Apalagi terang-terangan saling melihat di antara mereka. Sampai-sampai Lut alaihissalam yang tidak mau melakukan itu dan keluarganya dianggap orang aneh. Kata mereka, akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Keluarkanlah, usirlah Lut dan keluarganya dari negeri kalian, sesungguhnya mereka adalah kaum yang sok suci. Quran surah Al-A'raf ayat 82. Jadilah sesuatu yang benar terlihat aneh. Setanlah yang berhasil merubah fitrah kaum Lut. Oleh karenanya mereka diazab dengan azab yang luar biasa, di mana Allah mengatakan, faja'alna 'aliyaha safilaha. Maka kami angkat mereka, kami cungkil negeri mereka, kami bawa ke atas kemudian kami balik. Quran surah Hud ayat 82. Para ulama menyebutkan mengapa negeri itu diazab dengan cara negeri mereka dibalikkan oleh Allah, karena mereka telah membalik fitrah mereka. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu bahwasanya menurut ilmu mereka, manusia berasal dari monyet yang dulunya telanjang, dari manusia purba yang tidak tahu rasa malu. Sekarang mau dibalik bahwa orang berjilbab dikatakan kemunduran dan orang yang membuka auratnya dikatakan kemajuan. Mulailah wanita membuka aurat mereka, di mana-mana dibuka, tidak ada rasa malu sama sekali. Terkadang suaminya melihat istrinya terbuka auratnya, tapi rasa cemburunya mati. Tidak ada sama sekali. Fitrah sudah dihilangkan, sudah dirubah oleh setan. Karenanya kita harus waspada bahwasanya nilai-nilai Islam yang sesuai dengan fitrah, agama yang hanif yang Allah telah turunkan, agama terbaik harus kita jaga. Di antara fitrah lain yang dirubah oleh setan adalah fitrah tauhid menuju kesyirikan. Padahal kita semua tahu bahwa yang berhak disembah adalah Tuhan pencipta alam semesta. Asalnya manusia tidak mau menyembah makhluk semisalnya, apalagi menyembah makhluk yang lebih hina daripada dia. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, jangankan manusia, sampai burung hudhud fitrahnya pun jalan. Ketika dia melapor kepada Nabi Sulaiman, dia berkata, inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsyun azim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams min dunillah wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabil fahum la yahtadun. Ketika Sulaiman berkata, wahai Hud, kenapa kau terlambat? Dia mengatakan, aku pergi ke negeri Sabah. Aku mendapati seorang ratu yang memiliki singgasana yang indah dan diberikan segala macam kemewahan. Aku dapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka itu, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah sehingga mereka tidak dapat petunjuk. An-Naml ayat 23 sampai 24.
Sekarang lihat bagaimana kita dapati sebagian manusia beribadah kepada hewan. Bahkan kita dapati mereka mengambil patung, dipahat kemudian dia sembah patung tersebut. Fitrahnya sudah berubah. Bagaimana manusia kemudian menyembah api, bahwa hewan yang lebih hina daripada dia kemudian dia bisa menyembah sapi tersebut. Akan tetapi setan berhasil menghiasinya, wa iyadu billah. Semoga Allah melindungi kita, keluarga kita, serta memberikan keistiqomahan untuk terus pada jalan kebenaran ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin yang berbahagia, di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya semua agama itu sama. Islam yang tauhid, yang mengajarkan penyembahan terhadap pencipta alam semesta, ingin mereka samakan dengan agama-agama lain yang mengajarkan menyembah kepada manusia, menyembah kepada mayat, menyembah kepada batu, menyembah kepada hewan, dan menyembah kepada matahari. Wa iyadu billah. Inilah orang-orang liberal yang mereka adalah orang-orang zindik, orang-orang munafik yang kata Allah, humul adu fahdharhum. Mereka itulah musuh yang sesungguhnya, waspadalah. Al-Munafikun ayat 4. Dan akhirnya mari kita menutup khutbah ini dengan memperbanyak doa di hari yang mulia ini, terutama doa-doa terbaik kita untuk saudara-saudara kita di Palestina yang terus berjuang mempertahankan tanah suci Baitul Maqdis dari tangan-tangan keji dan kotor Zionis yang durjana. Semoga Allah menyegerakan kemenangan untuk saudara-saudara kita dan membinasakan Zionis penjajah beserta pendukung-pendukungnya. Juga mari kita memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din ya azizu ya qahhar ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Gazzah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin. Allahumma ayyidhum bi ta'yidik wahfazhum bi hifzik ya qawiyyu ya aziz. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.